Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatus Salimah dengan NIM 2502046 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum sel tumbuhan yang telah kami lakukan sebagai berikut. Pendahuluan, latar belakang, sejarah penemuan sel dimulai dari pengamatan Robert Hooke pada tahun 1665 terhadap jaringan gabus dengan mikroskop sederhana, yang kemudian memperkenalkan istilah sel. Hooke 1665. Penemuan ini menjadi dasar berkembangnya teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari sel dan sel merupakan unit dasar kehidupan. Skeldon dan Schwann 1839. Praktikum pengamatan sel tumbuhan penting dilakukan agar mahasiswa dapat memahami bentuk, struktur, dan organel sel secara nyata dengan bantuan mikroskop. Melalui pengamatan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengenali bagian sel tumbuhan seperti dinding sel, sitoplasma, inti sel, dan kloroplas, serta memahami hubungan antara struktur dengan fungsinya. Nugroho 2014. Berikut ada beberapa tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa dapat mengamati struktur sel tumbuhan seperti dinding sel, sitoplasma, inti sel, vakuola, serta plastida. Yang kedua, dapat menggunakan mikroskop. Yang ketiga, memahami fungsi organel sel dalam mendukung kehidupan tanaman. Selanjutnya, alat dan bahan praktikum. Alat yang digunakan ada mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, pinset, tisu, pensil dan buku gambar, kap air, serta cutter. Selanjutnya, bahan ada Royal Discolor, allium cepa, betadine, air putih, dan kertas label. Kemudian ada langkah-langkah atau cara kerja praktikum. Yang pertama, ambil kulit tipis epidermis dari lapisan dalam umbi bawang merah dan irisan tipis epidermis daun Royal Discolor menggunakan pinset. Selanjutnya, letakkan epidermis pada kaca objek dan tetesi epidermis umbi bawang merah dengan 1 tetes air suling, sedangkan epidermis Royal Discolor dengan betadine menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, epidermis yang sudah diletakkan di kaca objek tadi ditutup dengan kaca penutup secara perlahan agar tidak ada gelembung udara. Selanjutnya, amati di bawah mikroskop dari perbesaran rendah 10 kali, lalu perbesaran lebih tinggi 40 kali. Berikut hasil dari Royal Discolor. Setelah daun Royal Discolor ditetesi betadine dan diamati di bawah mikroskop, tampak bahwa sel-sel mengalami penyusutan dan bagian isi sel mulai menjauh dari dinding sel. Vakuola yang awalnya berukuran besar terlihat mengecil, serta warna ungu pada vakuola memudar menjadi lebih pucat atau kecoklatan. Beberapa sel juga tampak tidak beraturan bentuknya, menandakan adanya kerusakan pada membran sel akibat pengaruh larutan betadine. Berikut hasil dari allium cepa. Pada pengamatan epidermis bawang atau allium cepa yang ditetesi air putih, sel-sel terlihat rapat dan berbentuk menyerupai segi empat memanjang. Dinding sel tampak cukup jelas sebagai batas antar sel. Air putih hanya berfungsi menjaga preparat agar tidak kering, sehingga tidak menimbulkan kontras warna. Akibatnya, bagian dalam sel seperti inti, sitoplasma, maupun vakuola tampak samar dan transparan. Kloroplas juga tidak terlihat karena jaringan epidermis bawang memang tidak memiliki plastida hijau. Berikut adalah pembahasan dari praktikum. Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar mikroskopis sel epidermis daun Royal Discolor yang telah ditetesi betadine, terlihat bahwa sel-sel tampak berwarna kecoklatan hingga keunguan dengan beberapa bagian sel mengalami penyusutan dan warna vakuola tampak memudar. Beberapa sel juga menunjukkan adanya jarak antara dinding sel dan isi sel.
Ciri-ciri ini menandakan bahwa telah terjadi plasmolisis sebagian, yaitu proses keluarnya air dari dalam sel menuju larutan luar akibat perbedaan tekanan osmotik. Plasmolisis terjadi ketika sel tumbuhan berada dalam larutan hipertonik, menyebabkan air keluar dari vakuola melalui membran semi-permeabel. Protoplasma menyusut dan membran plasma terlepas dari dinding sel. Lang et al. 2014. Kemudian, pada pengamatan sel epidermis Allium cepa yang ditetesi air putih, terlihat bahwa sel tampak normal dan mengembang. Bentuk sel masih teratur dan rapat satu sama lain, serta dinding sel tampak jelas dan menonjol. Kondisi ini terjadi karena air putih bersifat hipotonik terhadap cairan di dalam sel. Artinya, konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih rendah dibandingkan di dalam sitoplasma. Sel yang berada dalam kondisi mengembang ini menunjukkan bahwa air sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan bentuk sel tumbuhan. Bila dibandingkan dengan sel yang ditetesi larutan hipertonik seperti betadin, sel dalam larutan hipotonik tampak lebih segar dan tidak mengalami plasmolisis. Campbell dan Reich 2018. Rangkuman. Sel tumbuhan terdiri dari beberapa struktur seperti dinding sel, inti sel, sitoplasma, vakuola, dan kloroplas yang berperan penting dalam perkembangan tumbuhan, seperti tanaman Rhodioschala dan Allium cepa yang dapat menjadi contoh pembelajaran tentang sel yang terdapat pada tumbuhan karena keduanya memiliki karakteristik yang memudahkan pengamatan struktur sel di bawah mikroskop. Allium cepa sebagai tanaman yang membantu memahami struktur dasar sel dan Rhodioschala menekankan fungsi organel sel dalam mendukung kehidupan tanaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.